siang, saya Inadia Angelika Hutagalung dari kelas D3 1B Kebidanan Medan. Di sini berdirinya saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai tentang pemberian obat secara intravena. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Pengertian pemberian obat intravena. Yang pertama itu salah satu pemberian obat prarental selain internal. Baru yang kedua dikenal dengan pemberian obat injeksi. Baru yang keempat adalah ada 4 macam injeksi, yaitu intramuskular IM, intravena IF, intrakutan IC atau subkutan SC. Baru yang ketiga pemberian obat intravena adalah pemberian obat berupa cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Baru yang kelima yaitu pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah balik ke jantung. Ini adalah anatomi vena. Yang dilingkari atau yang diceklis itu adalah sasaran untuk menginjeksi intravena. Lokasi penyuntikan dalam injeksi intravena. Yang pertama itu adalah pada daerah lengan. Terdapat vena mediana cubiti atau vena cephalica dan vena basilica. Pada daerah tungkai, vena saphenous. Pada kaki, vena dorsalis pedis. Pada leher, vena jugularis. Pada daerah kepala, vena frontalis, vena temporalis. Bisa kita lihat di gambar. Indikasi pemberian obat injeksi intravena pada pasien darurat atau pasien yang memerlukan kerja obat yang sangat cepat sehingga kadar puncak obat segera harus dicapai. Yang kedua, pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Yang ketiga, pada pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral, misal gangguan menelan. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Tujuan pemberian obat injeksi intravena. 1. Untuk menginginkan efek terapi langsung dan sangat cepat, misalnya pada pasien gawat darurat. 2. Untuk membantu pasien yang tidak dapat dan tidak diperbolehkan diberikan obat melalui oral. Prinsip pemberian obat injeksi intravena. 1. Kerja obat sangat cepat dan paripurna, sehingga dilakukan harus dengan sangat hati-hati karena obat langsung berada di pembuluh darah menuju jantung. 2. Kecepatan pemberian injeksi harus lambat untuk menghindari konsentrasi obat yang terlalu tinggi pada bagian pembuluh darah setempat. 3. Perhatikan respon pasien saat selama pemberian obat. 4. Tekniknya harus steril. 5. Hindari daerah fistula arteri vena pada pasien dengan tindakan hemodialisa atau cuci darah. 6. Kontraindikasi pada vena yang mengalami infeksi, lesi, jaringan parut, benjolan tulang, otot, atau saraf besar di bawahnya. Berbentuk ampul, bisa atau vial, bergantung dari pada jenis sediaan obat yang diinstruksikan dalam bag injeksi. Bila menggunakan obat vial, maka disertai dengan aqueduct steril sebagai pelarut obat. Namun, bila menggunakan obat ampul, maka siapkan gergaji ampul bila diperlukan untuk memudahkan mematahkan ampul dan kasa sebagai pelindung saat mematahkan ampul. Yang ketiga, SPET 3 atau 5 cc dan jarum suntik steril sesuai dengan ukuran dalam bag injeksi. Namun untuk orang dewasa 21-23 gauge, sedangkan untuk anak-anak 25-27 gauge. Perhatikan gambar yang di samping, setiap ukuran berbeda-beda warna. Yang keempat, sarung tangan steril. Karena kita nanti akan ngapain lukanya intravena. Kemudian tourniquet yang kelima itu adalah untuk membendung untuk aliran perdarahan intravena. Yang keenam, kapas alkohol dalam tempatnya atau alkohol swab. Yang ketujuh, perlak pengalas supaya
tidak numpang di tempat tidurnya cairan ataupun pendarah. Kemudian 8 bengkok dan speed box. Kedua lainnya tempat pembuangan sesuai tindakan. Kita masuk teknik pemberian obat injeksi intravena. Yang pertama, cek instruksi dokter pada kartu obat pasien untuk memastikan nama obat dan dosis waktu kapan pemberian dan rute yang benar. Tujuan keakuratan pemberian obat. Selanjutnya, identifikasi pasien dengan benar. Tujuannya untuk memastikan apa betul pasien yang betul injeksi intravena. Selanjutnya, masukkan obat ke dalam speed sesuai dosis. Letakkan ampul dalam bak injeksi. Tujuan lebih memudahkan saat akan mulai menginjeksi pasien. Setelah atur posisi pasien dengan sumpit, telentang, atau flower, semi-flower sesuai lokasi penyuntikan. Apakah di lengan, ataukah di tungkai, ataukah di kaki, atau di punggung kaki, di leher atau kepala. Tujuannya mempermudahkan akses ke lokasi injeksi. Kemudian pasang perak pengalas pada bagian bawah lokasi penyuntikan. Tujuan mencegah tumpahan pada alas tempat tidur pasien. Sarung tangan. Kemudian tentukan lokasi injeksi dengan minta pasien mengepalkan tangan pada vena yang terlihat jelas dan bebas dari perendarangan, jaringan, sikatrik ataupun edema. Tujuan untuk ketepatan lokasi injeksi pada pasien. Lalu pasang tourniquet. Tujuannya itu untuk membendung aliran vena sehingga terlihat lebih jelas pada saat melakukan intravena. Bersihkan atau disinfeksi dengan kapas alkohol atau alkohol pada tempat yang akan dilakukan injeksi secara melingkar dari arah dalam ke luar diameter lebih dari 5 cm. Tujuannya itu untuk mencegah kontaminasi pada lokasi injeksi. Dengan tangan non-dominan, tarik kulit ke bawah kurang lebih 2,5 cm di bawah area penyusukan untuk meregangkan kulit. Tujuannya itu adalah supaya kulit lebih kencang, vena tidak bergeser, dan penyusukan pada tempat menuju intravena. Baru yang kedua itu adalah lakukan penusukan dengan posisi jarum 25-30 derajat. Tujuannya itu adalah intravena lebih mudah dituju dengan posisi jarum tersebut. Baru yang ketiga adalah setelah masukkan jarum, lakukan aspirasi di suite. Tujuannya itu adalah memastikan obat tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Bila saat aspirasi darah tersebut akan ditarik dalam suite, maka dilepas tourniquet dan tekanlah bagian pendorong pump suite secara perlahan-lahan. Akan ditarik dalam suite, maka dilepas tourniquet dan tekanlah bagian pendorong pump suite secara perlahan-lahan. Kecepatannya itu adalah 0,1 cc per detik hingga habis. Tujuannya itu adalah supaya obat masuk seluruh tanpa menimbulkan nyeri hebat pada pasien. Setelah selesai, tarik suite dan tekan sambil dimasasi lokasi penyuntikan dengan kapas disinfektan. Tujuannya itu adalah untuk menghambat pengeluaran darah dan mengurangi nyeri area injeksi. Baru yang kedua itu adalah tutup area injeksi dengan kasa steril jika diperlukan. Tujuannya itu adalah menghentikan pendarahan dengan cepat dan menyamankan pasien setelah melakukan injeksi intravena. Kemudian setelah kita melakukan injeksi, buanglah supit
sempit ke dalam safety box dan sisa bahan yang telah digunakan ke dalam bengkok. Tujuannya itu adalah untuk menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan di dalam pas kita melakukan injeksi intravena. Kemudian setelah kita melakukan injeksi dan membuang suntikan tersebut, lepaskan sarung tangan yang ada di tangan kita dan kembali kita menyuci tangan. Tujuannya itu adalah mengurangi transmisi mikroorganisme. Kemudian kembalikan pasien pada posisi yang diinginkannya. Tujuannya itu adalah memberikan rasa nyaman pada pasien tersebut. Kemudian catat obat, dosis, waktu, rute pemberian dan respon terhadap dosis obat atau pemberian obat terlewat dan bentuk pertanggungjawaban. Kemudian kelebihan pemberian obat injeksi intravena itu ada 3. Yang pertama, obat diabsorpsi dengan sempurna. Baru yang kedua itu adalah obat dapat bekerja secara cepat dibandingkan prarentar lainnya. Baru yang ketiga, tidak mengiritasi lambung. Kekurangan pemberian obat injeksi intravena itu yang pertama adalah potensi terjadi emboli. Baru yang kedua, pemecahan pembuluh darah dapat terjadi. Baru yang ketiga itu adalah potensi terjadi alergi. Jika ada alergi di tangannya, kita tidak akan menyuntikannya lagi kepada pasien. Baru yang keempat, kesalahan pemberian obat sangat membahayakan. Efek samping pemberian obat injeksi intravena, yang pertama itu resiko transmisi infeksi bila tidak dilakukan dengan prinsip steril. Karena jika kita tidak mensterilkan injeksi tersebut, maka akan terjadi pemecahan buluh darah ataupun yang tidak akan masuk ke dalam tubuhnya tersebut. Baru yang kedua itu adalah resiko menimbulkan abses, nekrose, hematom pada lokasi suntikan. Baru yang ketiga itu adalah nyeri bila terlalu cepat memasukkan obatnya.